Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah audit internal, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan pengendalian internal atau internal control. Apa itu pengendalian internal? Pengendalian internal atau internal control adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, manajemen dan personalia lain yang dirancang untuk memberikan jaminan tentang pencapaian tujuan beberapa hal di antaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan keandalan laporan keuangan, yang berikutnya yang kedua adalah efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional, dan yang ketiga adalah berkenaan dengan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dari definisi tersebut, maka kita dapat melihat bahwa pengendalian internal atau internal control ini merefleksikan konsep dasar bahwa internal control merupakan suatu proses dan internal control ini dipengaruhi oleh orang, jadi tidak hanya berupa manual kebijakan dan formulir, serta internal control hanya memberikan jaminan memadai, bukan keyakinan mutlak terhadap manajemen dan dewan komisaris. Terkait dengan pengendalian internal atau internal control, terdapat framework yang didasarkan pada COSO, The Community of Sponsoring Organization, di mana framework pengendalian internal ini dimaknai sebagai rerangka tentang prinsip-prinsip dasar pengendalian internal yang dirancang untuk digunakan sebagai pedoman dalam mengevaluasi praktek bisnis suatu entitas. Menurut COSO, The Community of Sponsoring Organization, bahwa framework pengendalian internal itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian atau control environment, yang kedua penilaian atau asesmen risiko, yang ketiga adalah aktivitas pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, dan yang kelima ini adalah pemantauan atau monitoring. Hal yang perlu diperhatikan dalam framework pengendalian internal yaitu bahwa dalam penerapan framework harus didukung dengan bukti-bukti dokumenter. Selain itu, tugas auditor internal itu adalah memeriksa kecukupan dan efektivitas implementasi framework pengendalian internal dengan cara mengevaluasi dan menganalisis bukti-bukti dokumentasi atas implementasi framework pengendalian internal. Sedangkan dalam prakteknya, framework ini biasanya diwujudkan dalam bentuk sistem pengendalian internal atau biasa kita singkat SPI. Yang komponen dalam SPI tersebut itu berupa kebijakan, prosedur, dan perangkat pendukung sistem pengendalian yang lainnya. Berkenaan dengan framework pengendalian internal yang disusun berdasarkan pada COSO atau The Community of Sponsoring Organization,
yang mana yang pertama adalah berhubungan dengan lingkungan pengendalian atau control environment. Ini dimaknai sebagai praktek yang sehat dalam pengelolaan organisasi untuk meningkatkan aktivitas penerapan sistem pengendalian internal. Lingkungan pengendalian ini mencakup yang pertama adalah berkenaan dengan komitmen terhadap integritas dan nilai etika. Yang kedua berkenaan dengan komitmen Dewan Komisaris. Yang ketiga berkenaan dengan komitmen dalam filosofi dan pola manajerial. Yang keempat berkenaan dengan struktur organisasi yang tepat dan efektif. Yang kelima berkenaan dengan komitmen terhadap peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Yang keenam berkenaan dengan praktek yang sehat dalam distribusi otoritas dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah praktek yang sehat dalam pengelolaan sumber daya manusia. Itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam lingkungan pengendalian atau control environment berdasarkan pada KUSU. Bagian yang kedua dalam framework pengendalian internal yang didasarkan pada KUSU atau The Committee of Sponsoring Organization ini adalah berkenaan dengan penilaian atau asesmen risiko. Di mana penilaian atau asesmen risiko ini adalah kesadaran dan kepedulian manajemen terhadap risiko pengelolaan organisasi. Apa saja yang menjadi cakupan dalam penilaian atau asesmen risiko, yaitu yang pertama adalah risiko tujuan laporan keuangan, yang dalam hal ini tentunya berkenaan dengan bentuk, isi, detail, ketetapan waktu, dan seterusnya tidak sesuai dengan tujuan penggunaan laporan keuangan. Cakupan yang kedua adalah berkenaan dengan risiko kesalahan pelaporan keuangan. Hal ini berkaitan bahwa laporan keuangan pastinya mengandung kesalahan yang signifikan. Hal ini harus dicari kalau ada laporan keuangan yang mengandung kesalahan signifikan tersebut. Dan yang ketiga adalah berkenaan dengan risiko kecurangan atau fraud. Hal ini dapat kita maknai bahwa salah saji material yang disebabkan terjadinya kecurangan baik dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal organisasi. Maka dibutuhkanlah yang namanya penilaian atau asesmen terhadap resiko-resiko tersebut. Bagian ketiga dalam framework pengendalian internal atau internal control menurut KUSU atau The Committee of Sponsoring Organization ini adalah berkenaan dengan aktivitas pengendalian, di mana aktivitas pengendalian ini merupakan tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi resiko terhadap pencapaian tujuan telah dilakukan. Aktivitas pengendalian ini mencakup yang pertama adalah tindakan nyata untuk mencegah potensi resiko dalam setiap kegiatan organisasi. Yang kedua, berkenaan dengan pemilihan dan pengembangan tindakan pengendalian. Yang ketiga, berkenaan dengan penetapan kebijakan dan prosedur. Yang keempat, berkenaan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Yang kelima, berkenaan dengan kecukupan dokumentasi. Yang keenam berkenaan dengan pemisahan fungsi dan tanggung jawab. Yang ketujuh berkenaan dengan
pemeriksaan independen secara berkala, dan yang terakhir adalah berkenaan dengan pelaporan periodik untuk setiap kegiatan. Nah, inilah yang menjadi pokok bahasan dalam aktivitas pengendalian pada framework pengendalian internal menurut Koso. Bagian yang keempat dalam framework pengendalian internal menurut Koso, the Community of Sponsoring Organization ini adalah berkenaan dengan informasi dan komunikasi, di mana informasi dan komunikasi ini dimaknai sebagai sistem pengendalian internal yang harus dikomunikasikan dan diinfokan kepada seluruh karyawan perusahaan dari tingkatan yang paling atas hingga tingkatan yang paling bawah. Informasi dan komunikasi tersebut itu berupa informasi dalam bentuk laporan keuangan dan laporan manajerial, serta informasi tentang pengendalian internal. Sedangkan bentuk komunikasinya adalah berupa komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Dengan adanya informasi dan komunikasi tersebut, tentunya diharapkan dapat mencegah terhadap beberapa potensi resiko. Di antaranya yaitu resiko keuangan. Kenapa? Karena dapat menyebabkan yang namanya pemborosan. Yang kedua adalah berkenaan dengan resiko informasi. Hal ini karena penggunaan informasi yang menyesatkan. Yang ketiga adalah berkenaan dengan risiko operasional. Hal ini karena melakukan tindakan yang benar dengan cara yang salah. Dan yang terakhir adalah risiko strategis. Hal ini karena melakukan tindakan yang tidak benar. Maka untuk mencegah adanya potensi risiko tersebut, perlu adanya informasi dan komunikasi yang harus disampaikan kepada seluruh karyawan di perusahaan tersebut, baik pada tingkatan jabatan paling tinggi hingga tingkatan jabatan paling bawah. Bagian terakhir dalam framework internal control atau pengendalian internal menurut Koso atau the Committee of Sponsoring Organization ini adalah berkenaan dengan pemantauan atau monitoring. Hal yang perlu dilakukan dalam monitoring ini adalah berkenaan dengan sistem pengendalian internal yang harus dipantau secara berkala. Apabila terjadi kekurangan yang signifikan, harus segera dilaporkan kepada manajemen puncak dan ke Dewan Komisaris. Selain itu, evaluasi secara bersamaan atau secara terpisah dengan kegiatan atau objek yang dievaluasi ini harus terus dilakukan. Dan pelaporan kelemahan sistem pengendalian secara tepat waktu. Itulah 5 bagian atau 5 komponen yang berkenaan dengan pengendalian internal, dimulai dari control environment, risk assessment, control activities, information and communication, serta yang terakhir adalah monitoring. Untuk perusahaan kecil, terdapat beberapa karakteristik pengendalian internal yang menjadi ciri khas dari perusahaan kecil tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama adalah divisi bisnis dan jenis produk biasanya lebih sedikit. Sehingga hal ini tentunya akan memudahkan dalam penyusunan sistem pengendalian internal. Yang kedua, kegiatan marketing lebih fokus, baik dari sisi media marketing maupun cakupan geografinya atau
area marketingnya. Dan yang ketiga, kepemilikan sangat dipengaruhi oleh kepentingan pemilik, sehingga tujuan perusahaan kadangkala berasal dari tujuan dari pemilik perusahaan. Yang keempat yaitu level manajemen lebih sedikit dengan cakupan pengendalian yang lebih luas. Yang kelima, sistem pemrosesan transaksi itu lebih sederhana, sehingga kita akan lebih mudah untuk memahami dan menyusun sistem pengendalian internal pada perusahaan kecil. Yang keenam, sumber daya manusia lebih sedikit dengan area penugasan yang lebih luas. Karena apa? Karena biasanya dalam perusahaan kecil ini terdiri dari beberapa SDM atau sumber daya manusia yang rangkap jabatan. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah memiliki kemampuan terbatas dalam mempertahankan sumber daya untuk mendukung posisi staf seperti bidang hukum, SDM, akuntansi, dan internal audit. Hal ini disebabkan karena perusahaan tersebut biasanya bagi perusahaan kecil, omset atau jenis produknya masih lebih sedikit. Dalam menyusun sistem pengendalian internal, maka manajemen ini perlu untuk menetapkan sebuah tujuan terlebih dahulu. Sebagai informasi bahwa secara umum tujuan organisasi ini biasanya terkait dengan tujuan operasional, tujuan pelaporan keuangan, dan tujuan kepatuhan. Di mana dalam tujuan operasional ini, kata kuncinya biasanya berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi dalam operasional perusahaan. Sedangkan dalam tujuan pelaporan keuangan, ini biasanya berhubungan dengan penyajian informasi akuntansi yang terpercaya dengan beberapa komponen laporan keuangan yang harus disajikan tepat waktu. Sedangkan berkaitan dengan tujuan kepatuhan, ini tentunya dikaitkan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Tiga tujuan tersebut itulah yang biasanya dijadikan dasar oleh manajemen untuk menyusun sistem pengendalian internal. Sekarang pertanyaannya adalah siapa pihak yang berperan dan bertanggung jawab dalam menyusun sistem pengendalian internal dalam sebuah organisasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam menyusun sistem pengendalian internal ini, seluruh personalia dalam organisasi bertanggung jawab terhadap efektivitas pengendalian internal. Siapa saja mereka? Yaitu yang pertama adalah manajemen, yang kedua adalah dewan komisaris, yang ketiga adalah auditor internal, dan yang keempat adalah personalia lain yang berhubungan dengan sistem pengendalian internal tersebut. Hari ini dalam pengendalian internal atau internal control kita ketahui merupakan tanggung jawab seluruh personel dalam organisasi. Seluruh karyawan akan menghasilkan informasi yang digunakan dalam sistem pengendalian internal atau melakukan tindakan tertentu untuk memberikan dampak terhadap pengendalian internal. Sehingga seluruh sumber daya manusia, seluruh personalia yang ada dalam organisasi tersebut sangat bertanggung jawab dalam menyusun sistem pengendalian internal
dan juga bertanggung jawab terhadap berjalannya atau efektivitasnya pengendalian internal tersebut. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa sistem pengendalian internal ini memiliki keterbatasan. Apa saja keterbatasan dalam sistem pengendalian internal tersebut? Yaitu yang pertama adalah sebagus apapun sistem pengendalian internal yang dibuat, hanya mampu memberikan jaminan memadai, bukan jaminan mutlak kepada manajemen dan dewan komisaris tentang pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, Koso menyimpulkan bahwa semua sistem pengendalian internal ini memiliki yang namanya resiko bawaan atau inherent limitation, dan oleh karenanya hanya mampu memberikan jaminan memadai, bukan jaminan mutlak terhadap ketepatan pencapaian tujuan organisasi. Keterbatasan yang ketiga yaitu dimungkinkan adanya potensi kesalahan pengoperasian sistem pengendalian intern. Hal ini diakibatkan oleh human judgment. Misalnya adalah dalam membuat keputusan, baik kecil maupun besar, baik disengaja maupun tidak disengaja, ini diakibatkan oleh kesalahan manusia. Karena kebijakan atau keputusan yang diambil itu bisa saja salah. Dan yang keempat adalah dikhawatirkan kemungkinan adanya kolusi antar personalia. Keterbatasan yang kelima yaitu berkenaan dengan pelanggaran sistem pengendalian internal dengan sengaja yang dilakukan oleh pihak manajemen. Dan yang keenam yaitu berhubungan dengan masalah faktor cost and benefit, di mana sistem pengendalian internal ini tidak dirancang secara ideal karena pertimbangan biaya serta manfaat dari sistem pengendalian internal tersebut. Berkenaan dengan resiko dalam sistem pengendalian internal, ada 4 resiko yang harus kita pahami dan perlu kita antisipasi. Yang pertama adalah inherent risiko atau risiko bawaan, di mana inherent risk ini merupakan risiko yang disebabkan oleh tidak adanya sistem pengendalian internal atau di luar kemampuan manajemen untuk mengendalikannya. Inherent risk ini biasanya berhubungan dengan resiko yang disebabkan oleh faktor eksternal organisasi. Yang kedua adalah risk appetite atau yang berhubungan dengan tingkat resiko yang ditempuh oleh organisasi untuk mewujudkan visi dan misinya. Dalam artian bahwa risk appetite ini pihak manajemen perusahaan atau organisasi ini dapat memetakan tingkat resiko yang akan dijadikan tolak ukur atau dikompensasikan untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan, sehingga resiko tersebut dapat ditoleransi oleh perusahaan. Risiko yang ketiga yaitu controllable risk atau risiko terkendali, merupakan risiko yang dapat dikendalikan secara langsung oleh manajemen yang secara umum adalah yang berhubungan dengan faktor internal organisasi. Sehingga dalam risiko terkendali ini, pihak perusahaan dapat
mengantisipasinya secara langsung. Karena apa? Karena berhubungan dengan faktor internal dari organisasi tersebut. Resiko yang terakhir, yang keempat, adalah residual risk, di mana residual risk ini merupakan bagian dari risiko bawaan yang tetap ada atau tidak tertangani oleh sistem pengendalian internal yang telah dibuat oleh perusahaan. Dalam artian bahwa residual risk ini merupakan residu sisa yang pasti ada ketika kita menyusun sistem pengendalian internal. Berkenaan dengan risiko dan sistem pengendalian internal, ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah berkenaan dengan konsekuensi pengambilan risiko yang besar. Serta yang kedua adalah berkenaan dengan konsekuensi penerapan sistem pengendalian internal yang terlampau ketat. Dalam kaitannya dengan konsekuensi pengambilan resiko yang besar, hal ini tentunya berdampak pada potensi rugi yang lebih besar. Kenapa? Karena kita mengambil sebuah keputusan bahwa risiko yang ada ini akan berdampak pada kerugian perusahaan. Selain itu, potensi keputusan bisnis yang lemah atau tidak efektif akan lebih besar karena kita mengambil tingkat risiko yang sulit kita prediksi. Selain itu, kita juga akan dihadapkan pada potensi pelanggaran hukum dan peraturan, serta potensi adanya kecurangan atau fraud yang lebih besar. Sedangkan bila mana kita dihadapkan pada penerapan sistem pengendalian internal yang terlalu ketat, tentunya ada konsekuensi yang akan kita alami, yaitu berdampak pada meningkatkan kerumitan dalam prosedur untuk menerapkan sistem pengendalian internal tersebut. Yang kedua tentunya berdampak pada peningkatan kos produksi serta meningkatkan kompleksitas pengendalian yang tidak penting. Karena apa? Karena semuanya diatur dalam sistem pengendalian internal tersebut. Selain itu juga berdampak pada meningkatnya siklus operasional perusahaan. Karena apa? Karena setiap tahapannya diatur secara detail. Dan hal ini tentunya meningkatkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Maka dari hal tersebut, dari pengambilan resiko yang besar serta penerapan sistem pengendalian internal yang terlalu ketat, kita dalam mengatur atau menyusun sistem pengendalian internal juga harus memperhitungkan cost and benefit-nya, terutama dalam mengukur tingkat resiko yang ada. Berkaitan dengan sistem pengendalian internal, kita juga harus melihat dari beberapa sudut pandang mengenai sistem pengendalian internal ini. Yang pertama yang bisa kita lihat adalah bagaimana pihak manajemen memandang sistem pengendalian internal tersebut. Pihak manajemen memandang sistem pengendalian internal ini dari perspektif organisasi secara keseluruhan, karena tanggung jawab manajemen adalah menetapkan tujuan organisasi serta mengembangkan strategi untuk tujuan, mengerahkan sumber daya manusia dan sumber daya
yang dimiliki oleh organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bagi manajemen, sistem pengendalian internal ini mencakup spektrum yang luas, yaitu yang berkaitan dengan kebijakan, prosedur, dan tindakan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Sehingga sistem pengendalian internal dirancang untuk membuat manajemen mampu dalam mengambil tindakan secara tepat pada saat terjadinya perubahan situasi. Sedangkan kalau dilihat dari sudut pandang auditor internal, auditor internal ini berkepentingan terhadap pengujian dan evaluasi desain serta implementasi dari sistem pengendalian internal, termasuk proses perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan untuk menentukan adanya jaminan yang memadai dalam mencapai tujuan organisasi. Selain itu, lingkup audit bisa beragam tergantung pada karakteristik dari organisasi tersebut. Sedangkan kalau dilihat dari sudut pandang auditor independen, ini lebih pada hal untuk mengevaluasi pengaruh dari sistem pengendalian internal terhadap keandalan laporan keuangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa auditor independen ini, terutama auditor eksternal, di mana mereka dalam menghitung atau melihat keandalan laporan keuangan untuk mengukur kewajarannya. Sedangkan sudut pandang dari pihak luar ini berkepentingan terhadap ketepatan pengelolaan organisasi sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bila kita simpulkan, tentunya dari sudut pandang tersebut, sistem pengendalian internal ini sangatlah dibutuhkan, baik itu oleh pihak manajemen, auditor internal, auditor independen, atau pihak luar yang berkepentingan terhadap perusahaan. Ada 6 jenis pengendalian internal yang dapat kita jadikan dasar dalam menyusun sistem pengendalian internal pada suatu organisasi atau pada suatu perusahaan. Apa saja itu? Yang pertama adalah entity-wide level control activity, adalah aktivitas pengendalian tingkat perusahaan secara umum yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan yang dirancang untuk mencegah risiko baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Yang kedua adalah proses level control activity, merupakan aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan aktivitas proses bisnis tertentu. Misalnya, aktivitas pembelian, penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan lain sebagainya. Jenis pengendalian internal yang ketiga yaitu Key Control Activity adalah aktivitas pengendalian yang dirancang untuk mencegah resiko proses bisnis yang sangat vital, yang jika terjadi kegagalan akan menggagalkan keseluruhan operasi serta tujuan perusahaan. Yang keempat yaitu Secondary Control Activity, merupakan aktivitas pengendalian yang dirancang untuk mencegah risiko proses bisnis tertentu yang tidak bersifat vital terhadap pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.
Jenis pengendalian internal berikutnya yang kelima yaitu detektif, preventif, directive, and corrective control activity merupakan aktivitas pengendalian yang dirancang untuk mendeteksi resiko, mencegah resiko, mengelola resiko, dan mengkoreksi kesalahan akibat terjadinya resiko. Dan yang keenam, yang terakhir adalah Information System Control Activity, merupakan aktivitas pengendalian yang dirancang untuk mengendalikan sistem informasi perusahaan. Ketika kita mengetahui jenis-jenis pengendalian internal tersebut, maka kita akan lebih mudah untuk menyusun sistem pengendalian internal sesuai dengan tujuan atau kepentingan pada masing-masing organisasi atau pada masing-masing perusahaan dalam menyusun sistem pengendalian internal. Dan yang terakhir adalah berkenaan dengan evaluasi sistem pengendalian internal. Apapun itu, dalam menyusun sistem pengendalian internal, maka kita perlu untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal yang telah kita buat. Ada 3 hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan evaluasi berkenaan dengan efektivitas manajemen risiko serta proses pengendalian keseluruhan organisasi. Yaitu yang pertama adalah apakah ditemukan kelemahan signifikan dari hasil audit pelaksanaan pekerjaan dan dari asesmen atau penilaian atas berbagai informasi yang dikumpulkan. Sehingga ketika ditemukan yang namanya kelemahan signifikan dari hasil audit pelaksanaan pekerjaan dan dari penilaian informasi yang telah dikumpulkan tersebut, maka kita perlu untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian internal. Hal yang kedua yaitu jika ditemukan apakah tindakan koreksi atau perbaikan telah dilakukan. Semisal kalau kita sudah menemukan kelemahan dalam sistem yang kita susun, tindakan korektif dan perbaikannya itu seperti apa? Sehingga ini bisa kita lakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Yang ketiga yaitu apakah temuan dan konsekuensi temuan mengarah pada kesimpulan tentang adanya kondisi akut yang bisa mengakibatkan adanya tingkat resiko bisnis yang tidak bisa diterima. Karena apa? Karena dalam menyusun sistem pengendalian internal ini, kita bertujuan untuk menyelamatkan bisnis atau meminimalisir terhadap resiko yang mungkin ada dalam operasional bisnis tersebut. Mungkin itu dulu paparan yang dapat diberikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila mana ada hal yang kurang berkenan, kiranya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita sekalian. Terima kasih.